Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada audio kali ini insyaallah akan ada beberapa poin sederhana tentang al-adawat al-jazimah yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam memahaminya. Pada audio yang telah lalu sudah kita berikan gambaran, sudah diberikan gambaran tentang al-adawat al-jazimah secara umum. Ada yang menjazmkan satu fiil, ada yang menjazmkan dua fiil. Nah, di sini pada audio ini kita akan sebutkan 6 al-adawat al-jazimah yang menjazmkan satu fiil mudhari dan semuanya adalah huruf. Yang pertama lam. Lam artinya belum atau tidak. Contohnya lam yalid, Allah tidak beranak. Umaru lam yanam, Umar belum tidur. Ada sedikit catatan mengenai lam ini. Lam yalid, Allah Subhanahu wa taala tidak beranak, dan sampai seterusnya Allah tidak akan beranak. Ini menunjukkan salah satu dari makna lam adalah penafiannya secara terus-menerus. Tapi pada kondisi lain terkadang penafian lam ini hanya bersifat sementara. Seperti yang kita contohkan, Umaru lam yanam, Umar tidak tidur. Pada suatu kondisi Umar bisa saja tidur. Kemudian yang kedua, lamma artinya belum. Contohnya Hindun lamma tatbahu, Hindun belum memasak. Ada sedikit catatan terkait lamma ini. Ketika kita sebutkan Hindun belum memasak, saat menyebutkan Hindun belum memasak, dari saat pengucapan, ya, dari sejak kondisi Hindun belum memasak, entah apa yang di kegiatan yang sedang dilakukan oleh Hindun, sampai diucapkan pernyataan tersebut, Hindun belum memasak. Dan kemungkinan besar Hindun akan segera memasak. Ini makna dari kata lamma. Kemudian berikutnya ada alam. Bukankah, apakah belum? Contohnya alam yahdur Ammarun, bukankah Ammar telah hadir, ya. Alam yahdur Ammarun bisa kita terjemahkan bukankah Ammar telah hadir, karena a-nya itu adalah alif hamzah takrir, ya, hamzah takrir, hamzah penegasan. Namun tidak kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Pastinya ketika kita menerjemahkannya, kita bisa lihat terjemahan Quran Surah Al-Baqarah ayat 33, 106, 107, 243, 246, 258, dan pada surah-surah yang lainnya. Silahkan dibuka, di dalam Al-Qurannya akan kita dapati penggunaan alam dan bagaimana penerjemahannya. Kemudian alamma, belumkah, apakah belum? Contohnya alamma nuhsin ilaika, bukankah kami telah berbuat baik kepadamu? Kemudian lamul amri, lam yang dipergunakan untuk menyatakan perintah atau doa permintaan. Contohnya liyasmut. Liyasmut ini artinya hendaklah dia diam. Kalau ini dinyatakan oleh seseorang kepada orang lain, yang orang lain tersebut ya selevel dengan dia, ataupun mungkin lebih tinggi levelnya daripada dia, itu bisa kita sebutkan sebagai lamul amr, kata lam yang untuk memerintah. Tapi kalau seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan dia mengatakan litaghfir dzunubi, hendaklah engkau mengampuni dosa-dosaku ya Allah. Tidak mungkin kita sebut sebagai lamul amr, lam perintah, tetapi lam doa, lam untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara fungsinya sama, ya, menjazmkan fi'il mudhari, ya, menjazmkan fi'il mudhari. Kemudian yang terakhir la an-nahiyah, la untuk melarang, yang artinya janganlah. Di sini contohnya la takhaf, janganlah kamu takut. Kemudian ada catatan lainnya terkait lam, lamma, alam serta alamma. Kesemua adawatul jazmi ini, yang 4 ini, lam, lamma, alamma, dan alam, semuanya bermakna nafyun, wa qalbun, wa jazmun. Apa yang dimaksud dengan nafyun? Nafyun adalah ketika ada
atau alat atau instrumen tersebut menafikan makna yang ada di dalam fi'il mudhari yang ia jazmkan. Kemudian apa yang dimaksud dengan qalbun? Qalbun artinya dia membalik kondisi sebuah fi'il mudhari. Fi'il mudhari diketahui sebagai fi'il untuk bentuk sekarang atau akan datang. Tapi setelah dia dimasuki oleh lam atau ala atau lamma, alam atau alamma, berubah kondisinya menjadi bentuk lampau. Disebutlah dia qalbun. Kemudian disebut juga dengan jazmun karena instrumen ini menjazmkan fi'il mudhari. Kemudian catatan lainnya adalah untuk lamul amri, lamun nahi, di situ kita sebutkan lamul amri disebut juga dengan lamud du'a. Begitu juga la an-nahiyah disebut juga dengan la ad-du'aiyah jika diutarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamul amri jika diutarakan kepada Allah menjadi lamud du'a. La an-nahiyah jika diutarakan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi lam ad-du'aiyah, ya. Dari la an-nahiyah menjadi la ad-du'aiyah. Kemudian ada sedikit perbedaan lain antara lam dan lamma pada sisi penafiannya, ya. Untuk lam, kecil harapan akan terjadi, yang dinafikan itu kecil harapan yang akan terjadinya. Kemudian lamma, besar kemungkinan akan terjadinya, yang dinafikan itu besar kemungkinan akan segera terjadi. Dan sekali lagi untuk hamzah, sementara ini tidak kita bahas. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk senantiasa istiqomah dalam belajar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.